YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemerintah mencanangkan target sekolah tatap muka akan digelar pada bulan Juli 2021 mendatang. Dan untuk itu percepatan vaksinasi bagi para tenaga pengajar tengah diupayakan demi menjamin keamanan para siswa yang menjalani kegiatan belajar tatap muka. Lalu bagaimana wacana vaksinasi pelajar ini akan direalisasikan? Sudah ada Ketua Tim Advokasi Ikatan Dokter Indonesia, ada Prof. Iris Rengganis, dan juga ada Sekjen KPAI, ada Ibu Rita Pranawati. Kita ke Prof. Iris terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan sapa Prof. Iris. Selamat siang, dan juga Ibu Rita. Selamat siang. Baik. Selamat siang, Mbak. Baik. Prof. Iris, ini Ya. pemerintah targetkan Juli mendatang kegiatan belajar tatap muka akan berlangsung. Amankah hal ini saat belum seluruh tenaga pengajar tervaksinasi, Prof? Ya, jadi kita mesti melihat beberapa pertimbangan ya. Kalau kita lihat kasus baru COVID dan kematian di wilayah tersebut yang terus-menerus menurun atau tidak selama 2 minggu atau lebih baik tidak ada kasus baru harapannya. Kalau masih fluktuatif ya sebaiknya kita tunda dulu. Tapi sebelum sekolah dibuka, organisasi wali murid harus mengecek kesiapan para guru, karena di sekolah apakah sudah siap atau belum. Misalnya kita mengelola untuk 2 shift murid, karena maksimum 1 shift itu 50% murid. Bisa desinfeksi, meja, kursi, dinding, banyak wastafel dengan air mengalir dengan sabun. Ini pengaturan tugas guru, mengatur murid-murid ketika datang atau pulang tidak saling bermain. Misalnya kalau bisa semua guru sudah divaksinasi COVID-19 2 kali, itu lebih baik. Ya, tidak belum vaksinasi COVID-19 rapid test antigen dulu. Ada positif di lokasi sehingga bisa segera diisolasi. Ya, bila mana guru dan murid yang demam, batuk, pilek, diare, itu harus berobat dulu. Ya, istirahat 3-5 hari. Jangan langsung masuk kalau masih ada diare, demam, batuk. Ya, pengaturan jumlah, jarak, dan posisi meja kursi itu juga penting diperhatikan. Ya, agar anak-anak tidak saling mendekat. Ya, sama mereka lama nggak ketemu, jadi pengennya ngobrol ya di dalam kelas. Nah, itu harus diperhatikan. Pembatasan dengan tali misalnya antara kursi itu juga bisa ya kita pasang. Tapi kalau repot ya disiplin harus tetap dijaga. Jarak 1,5-2 meter antara tiap bangku ya itu harus diperhatikan. Dan jumlah anak yang masuk. Oke, baik Prof. Dengan semua rencana penerapan protokol kesehatan termasuk juga vaksinasi tersebut, apakah ini sudah aman menurut KPAI untuk anak ketika mengikuti belajar mengajar tatap muka, Bu Rita? Ya, kalau kita prinsipnya pertama harus ada kebijakan yang holistik. Jadi sekolah juga penting untuk menyiapkan model pembelajarannya seperti apa, tatap muka yang akan disampaikan apa, yang daring apa, itu berarti terkait dengan kebijakan sekolah. Bagaimana mengatur rombongan belajar dan seterusnya, itu menjadi penting pertama. Yang kedua saya kira tadi sudah disebutkan terkait infrastruktur. Apakah kemudian sudah ada tanda mana yang boleh duduk dan tidak, jaraknya seperti apa, kemudian fasilitas untuk cuci tangan dan seterusnya apakah sudah proporsional atau belum, itu adalah bagian dari sarana prasarana. Yang ketiga saya kira itu terkait dengan SDM, sumber daya manusia, baik siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, semuanya memahami tentang protokol tersebut. Tidak hanya kemudian menjalankan tetapi memahami termasuk di dalam konteks kalau ada kedaruratan. Kalau ada siswa yang demam dan seterusnya itu penting untuk diperhatikan sehingga kemudian exit ya atau penanganannya ketika ada situasi kedarurat itu juga memiliki sarkas yang sesuai, ada ruang isolasi misalnya, itu menjadi bagian yang penting. Termasuk misalnya SOP itu kan banyak dari kedatangan dan kepulangan sekolah. Kemudian kalau layanan yang lain seperti apa, layanan administrasi, perpustakaan, misalnya kantin ditutup ya nggak masalah, tetapi ada SOP-nya. Kemudian juga terkait dengan misalnya berarti anak-anak kan harus membawa makanan begitu ya, termasuk juga layanan apakah akan beribadah di sekolah atau tidak, itu juga menjadi bagian yang penting menurut saya. Baik, juga terkait wacana vaksinasi pelajar, saya ingin ke Prof. Iris. Ini seberapa urgent vaksinasi bagi pelajar mengingat tingkat mortalitas anak-anak yang dianggap lebih rendah dibandingkan kelompok usia lain. Nah, sementara Prof. Iris ini masih banyak kelompok usia lain yang juga belum divaksinasi, termasuk tenaga pengajarnya. Iya, betul. Jadi memang kita utamakan di sini kan guru, ya guru tak pengajar. Itu karena anak vaksinnya belum ada. Ya kita tahu vaksin yang ada baru 18 sampai 59 tahun dan usia. Ya, tapi di bawah 18 tahun itu belum ada yang masuk ke Indonesia. Dan untuk anak-anak saat ini masih dalam tahap fase 2 dan 3 ya di luar negeri. Jadi masih dalam penelitian.
Jadi kita masih menanti untuk vaksin anak. Di vaksin anak itu belum ada. Ya, untuk saat ini. Ya, jadi mudah-mudahan secepatnya ada. Tapi bagaimanapun juga anak-anak juga harus disiapkan sebelum masuk sekolah. Bagaimana pakai masker berapa jam, itu kan juga jangan dia buka tutup masker karena rasa pengap, ya seperti itu anak-anak harus diajarin. Ya nggak boleh bermain berdekatan dengan anak orang lain, seperti itu nggak saling pinjam barang, ya makan juga bawa sendiri. Nah itu juga harus diperhatikan hal-hal seperti itu di mana mereka akan buka masker. Ya jadi walaupun sekolahnya hanya 4 jam misalnya ya, dan 8 jam itu 4 jam tetap harus diajarin dan dipersiapkan anak-anaknya. Oke, Prof, kami tekankan lagi berarti belum ada waktu yang jelas kapan akan ada vaksinasi untuk anak? Belum, saat ini belum. Saat ini belum ada. Oke, kita tanyakan ke Bu Rita. Bu Rita, dengan belum adanya kejelasan kapan vaksinasi terhadap anak, apakah ini membuat harus dipertimbangkan lagi untuk membuka sekolah tatap muka karena vaksinasi untuk anak belum jelas sebenarnya? Ya, memang ini menjadi kendala, tetapi saya kira ada pengaturan terkait proses pembelajaran tatap muka. Karena ini juga penting terkait dengan kesehatan mental. Jadi masuknya betul-betul harus diatur, misalnya dari kelas yang besar dulu ke yang kecil, kemudian juga tidak langsung rombongan belajarnya besar, begitu ya. Ini juga menjadi pertimbangan yang prinsipnya ada pertemuan lah ya antara anak dengan yang lain. Ini yang menjadi penting menurut saya. Baik, selain itu mungkin ada anjuran lain selain juga langkah-langkah yang dipersiapkan juga dari ID dan juga KPAI. Pemantauankah apakah juga terus intens dilakukan di lapangan seperti apa nantinya? Ya, KPAI sendiri sebenarnya sedang melakukan proses pengawasan terkait pembelajaran tatap muka. Apakah kemudian kebijakan pemerintah daerah misalnya untuk infrastruktur itu ada, kemudian juga kebijakan sekolah sudah disiapkan, SOP, kemudian juga terkait dengan infrastruktur. Yang paling penting kan itu, seringkali kan ya udah masuk aja gitu, tetapi kan sebenarnya harus disiapkan rombongan belajarnya, kurikulumnya akan disampaikan, bagi anak yang tidak hadir daring akan seperti apa, yang anak hadir daring itu kan menjadi bagian yang penting yang harus ditata ulang begitu kira-kira. Sekolah harus siap itu, termasuk semua infrastruktur itu, dan apakah semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman yang sama, termasuk siswa dan orang tua dalam hal ini terkait dengan ini, terkait dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang harus diterapkan. Misalnya ada anak yang memang memiliki penyakit bawaan, tentu ini harus diinformasikan secara baik kepada sekolah. Baik. Gitu. Itu juga menjadi bagian yang penting, Mas. Baik, Bu Rita, saya ke Prof. Iris, singkat saja, Prof, apalagi yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah ketika belajar tatap muka? Ya, itu anak pulang dari sekolah harus langsung pulang ya, kalau belum siap sudah dulu. Nah, yang penting adalah pembukaan sekolah harus bertahap ya. Saya sangat setuju tadi sudah dikatakan Bu Rita ya, mahasiswa SMA yang duluan. 1-2 minggu kita lihat, bikin uji coba dulu. Ya kalau mereka patuh pada protokol kesehatan, kita bisa lanjut ke SMP. Ya, kemudian kalau mereka patuh lanjut ke SD, kelas 4, 5, 6 dulu. Ya, itu semuanya bertahap. Ya, kemudian baru kelas 1, 2, 3. Dan yang terakhir baru PAUD, taman kanak-kanak seperti itu ya. Jadi kelompok bermain itu yang terakhir. Jadi jangan sekaligus ya. Jadi kita urut urutannya bertahap. Baik, semuanya harus bertahap, tidak dipaksakan begitu ya. Terima kasih Prof. Iris dan juga Ibu Rita sudah bergabung bersama kami di iNews.